Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan linnas. Baik teman-teman muslim dan non-muslim, terkhusus buat teman-teman non-muslim, saya dedikasikan hidup saya untuk belajar untuk kalian, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan konyol kalian dan pertanyaan-pertanyaan koplak kalian ya. Dan bahkan saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang tak bermutu, dan bahkan pertanyaan-pertanyaan ngaco kalian. Gak apa-apa saya jawab. Kasihan ulama-ulama saya yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tak berbobot kalian. Tapi gak apa-apa, tetap saya selalu belajar. Saya beli buku buat kalian tuh, coret-coret saya tuh banyak tuh. Buku ini, buku kristologi, islamologi, semua tuh demi kalian saya lakukan. Karena cinta saya terlalu dalam buat kalian teman-teman saya yang non-Islam ya. Jadi untuk itulah saya hadir ke dunia ini, mendedikasikan kehidupan saya sampai saya menutup mata untuk kalian. Demi kalian saya beli buku nih, saya nggak minta duitnya sama kalian, saya beli buku-buku beginian ya untuk kalian. Ya, kenapa? Karena inilah bentuk kecintaan saya kepada kalian ya. Oh nih, aku mau bertanya lah sekarang lah kalau kayak gitu. Silakan. Aku mau bertanya begini. Ya. Tunggu Kan dulu, aku catat dulu. Unirip ini kan sering menyuguhkan ayat-ayat yang tepi jurang lah gitu ya, yang bisa bikin apa pula ayat tepi jurang? Ayat dalam jurang gitu, bukan tepi jurang lagi, ayat dalam jurang. Ayat dalam jurang. Apa mau nanyakan ayat Tuhan buka celana dalam? Ya, yang gitu lah. Misalnya, pasti pengen tahu ayat Tuhan buka celana dalam kan? Saya sudah tahu gitu, Anda. Ya, tahu lah kan. Nah, sekarang pertanyaanku, dengan begitu kan berarti Anda istilahnya punya semacam negative thinking lah ya untuk ilah kami lah ya, ilah orang Yahudi. Maaf. Astaga. Walaupun saya begini saya tidak suka negative thinking. Saya tidak suka negative thinking. Atau saya tidak akan pernah punya negative thinking. Saya ini perawan ting-ting. Sorry. Penilaian buruk lah ya berarti ya, kita bilang ya sama ilahnya kami ya. Maaf, saya salah. Al-Quran saya menegaskan jangan kalian menghina sembahan orang lain. Bukan menghina. Saya bukan memiliki penilaian buruk kepada Tuhan kalian. Saya memiliki penilaian yang sangat-sangat buruk lagi, keji terhadap perspektif dan interpretasi kalian tentang Tuhan. Oke, interpretasi kami jadi bisa boleh ya interpretasi kami. Yes. Interpretasi kalian, karena kalian yang mengimani kitab itu dan kalian yang tahu bahwa itu diakui atau tidak. Saya sebagai orang yang berakal tentu akan membuang kitab suci yang menginterpretasikan Tuhan secara keji dan biadab. Bagi saya tidak akan mungkin Tuhan seperti itu. Misalnya itu kisah apa sih, Musa dengan bangsa Nabi Khidir yang mau di bangsa apa? Ya. Ini di Bible. Apa itu? Musa dan bangsa Midian. Pintar. Aduh, emang luar biasa nih ini. Jadi ada dua suku yang dimusnahkan ya, Midian dan juga suku Samuel. Keji sekali itu. Suku Samuel. Samuel, Amalek dalam kitab Samuel. Ya, Amalek itu berjilid-jilid ya. Tunggu, saya mau jawab dulu. Benar ada iklan ada. Sok kali orang ini. Emang gue sok. Karena sok itu adalah gaya. Karena sok itu adalah hak segala bangsa. Jadi kenapa emang kalau gue sok? Biasa aja. Biasa aja. Itu kan pembawaan Anda kan. Enggak. Bang Herman, keren nggak aku bang? Bang jujur bang, keren nggak aku? Keren, apalagi keren gue. Itu gaya-gaya itu kelihatan kayak mahasiswi belasan teenager. Lah emang teenager saya masih teenager. Lanjut Bang Herman, Ya, apa yang poin yang ingin Bang Herman tanyakan? Gini loh. Berarti kan kayak kisah Musa dengan Midian itu, bangsa Midian itu kan Musa kan memerintahkan menghabisi semua itu kan? Yes. Tapi ternyata nggak dihabisin.
Bukan Ada Musa, itu si Saul. perempuan-perempuan yang Musa Oh, dengan bangsa Musa. Midian itu. Itu Iya, Musa perempuan dengan bangsa Midian. yang masih perawan, coy, nggak boleh dibunuh sama Tuhan. Kata Tuhan mau Iya. dikasih sama tentara Laskar Kristen. Tapi yang lainnya Enak kali Laskar enggak. Kristennya. Kalian tuh enak banget loh jadi pengikut Kristus loh. Kalau Yesus ikut berperang sama kalian, yang perawan itu dikasih buat kalian loh, guys. Loh, sebenarnya enggak jangan Itu kan dengan begitu ajaran berarti Muslim, Uniripa ya. mengatakan bahwa Kristen Ajaran Muslim Tuhan di yang ayat kita berapa, jahat, ya? Ince? Itu di bilangan pasal 31, brother. Brother, kamu tuh banyak baca Bible Yang dong. Ustadz aja bilang 72 bidadari disiapkan di surga itu cuma untuk kamu perempuan aja yang nggak dapat. 72 bidadari itu bukan pesundal, bukan istri orang seperti Tuhan lu yang ngasih bini orang kepada Daud. Apaan sih lu ah? Udah nanti aja lu dulu. Saya mau dengan Iya, Bang ntar Herman ini dulu. dulu, Nanti biar lu selesai Ince. dulu. Inces Nggak, saya punya hadis gua. beberapa hadis ini tolong dijawab nanti. Sabar, Saya ini punya beberapa Sabar, hadis. sabar. Ince, nanti- Ince, lu gua nanti tahu lu nggak diajarin gontok-gontokan adat di nanti, gereja, tapi minimal Ya, lu bawa sebentar Roh Kudus kok ke sini ya. Herman, silakan Bang Herman. Iya, jadi kan berarti kan Saya mau tahu jujur ya. kepintaran Berarti kau Bang tuh. Uniripa Ini mengatakan orang kadang-kadang gini ya, orang Kristen ini memang begini Bang Herman ya, nggak punya adab. Emang ajarannya sangat hina sekali, nggak pantas untuk diteladanin. entahlah dia mungkin Janganlah apa, bawa cara-cara penjajah suka masuk ke banget rumah dia sama orang diri. suka-sukanya. Saya sedang bicara dengan kawan Kristenmu. Kalau kau nggak punya adab nggak apa-apa, tapi minimal kau bawa Roh Kudus. Apakah Roh Kudusmu begini? Saya lagi ngomong sama saudara Kristenmu loh. Ya, tolong kau diam dulu. Nanti kau punya waktu bicara dengan saya. Kau menguji ilmu saya, silakan. Ya, nanti saya dengan Bang Herman dulu. Abanda Herman, silakan dilanjut. Iya, jadi kan dengan kisah yang ada di itu di Musa dengan Midian itu berarti kan terus terang aja Uniripa berarti kan Tuhannya orang Kristen jahat, buruk kan gitu kan pasti yang Anda Oke. pikirkan kan dengan Saya jawab seperti ya. itu. Ah, Oke, Bang Herman, sebelumnya saya berterima kasih banyak atas pertanyaan Bang Herman. Saya harus jujur kepada Bang Herman, apa motivasi dan motif ya. Motivasi dan motif itu beda. Saya mendapatkan motivasi, saya mendapatkan semangat dari orang-orang yang saya lihat mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman non-muslim ke agama saya. Lalu ketika mereka mencoba menjawab mereka ditolak jawabannya, lalu bahkan mereka dihujat. Motif saya kemudian muncul. Saya memiliki motif untuk coba menjawab pertanyaan dari saudara-saudara Kristiani, tetapi ternyata teman-teman Kristiani tidak cukup puas dengan jawaban kami umat Islam. Seolah-olah teman-teman Kristiani memiliki parameter-parameter yang mereka anggap itu parameter yang high class, tinggi lagi bagus. Ternyata ketika saya belajar Bible, saya justru menemukan bahwa apa yang kalian berikan terhadap agama kalian itu semuanya tidak benar. Kenapa? Karena Tuhan kalian dalam kitab kalian itu banyak sekali tertulis sangat keji, kejam dalam kalau kita bicara moralitas pada saat sekarang ini. Mungkin kita berikan contoh adalah Tuhan yang banyak membunuh anak-anak. Coba Anda perhatikan dalam Bible Anda, berapa anak-anak yang karena kesalahan, bukan anak-anak tersebut salah tapi dibunuh oleh Tuhan. 1 Samuel pasal 15 ayat 3, anak-anak suku Amalek. Keluaran pasal 12:29, anak-anak sulung kota Mesir. Keluaran pasal 21 nomor 15, anak-anak yang memukul orang tuanya. Imamat 20 ayat 9, anak-anak yang mengutuk orang tuanya. Imamat 21 ayat 9, bakar anak yang tidak perawan. 2 Raja-Raja pasal 2 nomor 23 sampai 24, anak-anak yang mengejek Elia yang mengatakan botak-botak naiklah botak. Tuhan membunuh yang tidak mau memukul orang. Seorang nabi meminta untuk dipukul dirinya, tapi dia tidak mau dibunuh oleh Tuhan dengan mendatangkan singanya. Belum lagi bunuh anak-anak Midian, bilangan 31 nomor 17. Belum lagi dalam kitab Yesaya, didirikanlah tempat pembantaian anak-anak karena kesalahan nenek moyangnya. Kalau kita bicara tentang genosida terhadap anak-anak, saya hanya ingin kalian jujur dengan hati nurani kalian. Apakah kalian menerima anak kecil yang dia tidak tahu yang dia lakukan itu benar atau tidak? Mereka adalah anak-anak yang baru lahir dan mereka belum tahu apakah yang mereka lakukan ini adalah dosa atau tidak. Lalu tiba-tiba mereka harus dibunuh karena kesalahan orang tua mereka. Menurut kalian itu layak atau tidak? Worth it atau tidak? Silahkan kalian jawab. Silahkan kalian jawab, kalian yang bertuhan, baik Islam, Buddha, Hindu, dan Kristen. Silahkan kalian jawab. Saya tidak perlu mengatakan Tuhan harus begini-begini, karena Tuhan itu bukan produk fikir saya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita bahwa Tuhan itu memiliki sifat seperti apa. Kita tahu dari pemberitahuan Tuhan. Lalu ketika kita katakan percaya Tuhan membunuh anak kecil karena kesalahan orang tuanya, pertanyaan saya, kalian percaya bahwa entitas ini adalah Tuhan? Itu saja Bang Herman. Saya tidak perlu panjang lebar mengatakan Tuhan Anda keji, kejam, karena Oke. itu iman kalian gitu loh. Silakan Ya, Anda sendiri Pak, menjawab. Gini,
Ya, oke, kalau Anda tanya apakah itu tidak keji, tidak kejam? Ya, kalau kita dengar seperti itu ya kejam. Tapi kan kembali lagi itu Suaranya ada kecil abangku. Nah, oke, jadi untuk konteks-konteks bacaan yang seperti itu harus komprehensif membacanya ya. Jadi saya memang Silakan, tidak silakan. ini, jadi Saya butuh penjelasannya, Bang. banyak menemukan ayat-ayat seperti itu berkat Unirifa dan Ya, Nurul Muslim yang Abang lain. buka Yesaya pasal 14 nomor 21. Silakan Ya. Abang jelaskan secara komprehensif. Saya ingin tahu Yesaya? jawabannya. Yesaya 14 nomor 21. Yesaya 14 nomor 21. Oke lah, Yes. nggak usah lah kita bahas, aku nggak panjang-panjang sih. Nanti aku baca sendiri ya, Yesaya 14 ya. Dan kali bisa kutanggapi. Maksudku gini, berarti kan ada sebagian besar Muslim berkata bahwa ilahnya orang Kristen sama dengan ilahnya Muslim. Sementara faktanya yang Unirifa sajikan begitu kan? Ih, Tunggu. mengerikan Siapa Tuhan. yang pernah mengatakan ilahnya orang Islam sama dengan orang Kristen? Siapa itu? Biar saya gigit Oh, lubang enggak. hidungnya. Berarti ada banyak Unirifa, tapi saya lupa catat. Enggak, Justru tunggu itu dulu. justru itu yang saya Setahu saya, perjuangkan abangku, juga. setahu saya, abangku, kami selalu berkata, Tuhan kami sama dengan Tuhan Nabi Israel. Tuhan kami sama dengan Tuhannya Yesus. Kami tidak pernah katakan Tuhan kami sama dengan Tuhan Yahudi atau Tuhan kami sama dengan Tuhan Kristen. Maaf. Tuhan kami sama dengan Tuhannya Yesus, Tuhan kami sama dengan Tuhannya Musa, Abraham, dan Daud. Maaf ya, kami ini mengikuti milah Abraham, bukan mengikuti Yahudi atau Kristen. Maaf, saya minum dulu. Lanjut, Bang. Lah, bukankah yang Uni baca tadi itu tentang Musa dan Midian itu dari Alkitab ilahnya orang Yahudi juga? Salah. Yang saya baca ini adalah hasil karangan manusia tentang para nabi menurut perspektif mereka. Itu kan asli kitabnya Yahudi itu diambil bulat-bulat. Mana ada dirubah-rubah itu? Asli kitab Yahudi, Yahudi yang mana? Yahudi Askenazi, Samaritan, Rabinik, Yahudi Saduki, Farisi yang mana, Bang? Ya kitab Musa itu kan sepakat mereka semua 5 kitab Musa itu. Siapa yang menyepakati bahwa itu kitab mereka? Yahudi Rabinik, Askenazi, Wah, Saduki, Farisi, atau Samaritan, atau Yahudi-Yahudi yang berdiaspora yang kita nggak tahu di mana mereka dan kapan mereka ada? Yahudi yang mana nih? Yahudi-Yahudian atau kalian yang mengaku Yahudi rohani ini? yang jelas saya rasa bukan yang Yahudi jamaah iblis ya, seperti di kitab Wahyu itu ya. Saya sedang bertanya, kalau Anda membuat sebuah klaim itu harus ada pertanggungjawaban. Kalau tidak itu klaim kosong. Oh. Jadi begini. Berarti Kita harus Anda rujuk. menganggap Alkitab yang kami pegang ini Alkitab sudah dirubah-rubah gitu ya. Oh yes, saya kasih data. Saya tidak usah bicara dari diri saya sendiri. Oke, wait. Saya berbicara bukan dari diri saya sendiri. Aku tidak dapat berkata dari diriku sendiri. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita buka surah Al-Baqarah. Ya, Allah saya berfirman dalam ayat ke-75. Apa kata Allah saya? Apakah Nggak kamu usah, masih Uni. mengharapkan? Sebentar. Uni. No. Ini dakwah saya kepada ikhwah saya. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui? Allah saya berkata kepada kami umat Islam, siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi. Dalam surah An-Nisa ayat ke berapa ini? Ayat ke ayat ke-46. Dicatat ayatnya kalau kalian butuh. Maka apa kata Allah saya? Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya, dan seterusnya. Bahkan mereka Yahudi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, mereka suka mendengar kabar-kabar bohong. Lalu ketika mereka mendengarkan kabar bohong, lalu kalian pikir kalian mendapatkan kabar yang benar tentang para nabi? Oke, saya tanya dulu Silakan. nih tentang Daud yang mengambil istri orang Het, si Bathsheba. Nah, itu bagaimana menurut Anda? Itu karang-karangan? Baik, saya akan menjelaskan. Tolong Anda bersabar mendengarkan saya. Silakan Anda tolak, silakan Anda terima. Ini hak Anda sebagai umat Kristiani. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan Anda konsisten atau tidak? Menurut Anda Tuhan itu konsisten atau tidak? Answer my question, my brother. Menurut Anda yang namanya Tahu. entitas yang kita sebut dengan Tuhan ini konsisten atau tidak? Enggak, aku tahu arah pertanyaan. Kayaknya ini udah pernah ditanyakan deh. No. Daud, kenapa dia tidak mati? Saya tanya, Padahal dia yang no, punya istri bukan. orang. Udah pernah kita Bukan. debat tentang ini. Saya tanya, Tuhan itu konsisten harusnya atau tidak? Harusnya Tuhan itu konsisten atau tidak? Pasti konsisten. Enggak, Oke, pasti konsisten ya. Ini aku fokus Wait. tentang itu aja. Ya, Anda bilang kan sabar. ini karang-karang. Sabar, brother. Anda bilang No. Nanti saya ceritakan. Bathsheba itu. Ini Karang-karang kenapa saya buktikan bahwa kitab Anda itu dikarang oleh orang-orang yang membenci para nabi. Imamat pasal 20 nomor 20 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya harus diapakan? Baca, brother.
Iya, iya, Oke, bupati. ini yang kasih siapa? Ya, yang kasih dari siapa? Tuhan lah, dari Tuhan. Oke, Daud itu Bani Israel bukan? Bani Israel Harusnya dia mengikuti tidak itu hukum imamat itu? harusnya mengikuti ya. Kenapa dia tidak dimatikan ketika dia berzina dengan istri orang? Kenapa yang dimatikan justru yang menjadi tumbal kekejian dia adalah anak hasil jinanya? Kenapa? Karena kalian menganggap bahwa nanti Daud itu akan menjadi nenek moyang Tuhan. Bukan. Orang Aku Yahudi bukan menganggap begini. Bukan. Sabar, Aku bukan itu, sabar, brother. Saya akan membawa narasi, bantah narasi saya. Ini kitab karangan orang Bani Israel. Mereka adalah orang yang tegar tengkuk, lagi banyak menipu. Dari mana saya tahu? Saya bukakan data. Oh, jangan katakan saya tidak bisa berbicara dari diri saya sendiri, melainkan itu adalah firman Tuhan. Mari kita lihat guys, apakah Uniriva berbohong? No. Saya tidak pernah berbohong ya. Saya hanya menukil perkataan-perkataan yang kalian imani sebagai kitab suci, dan saya belajar dari situ. Apakah orang Yahudi itu adalah orang yang baik-baik? Gelar mereka siapa? Tegar tengkuk mereka itu gelarnya. Lihat, Yesaya pasal 5 nomor 7 ya. Nih. Lihat, baca ini. Ya, apa kata Yesaya sendiri tentang Bani Israel? Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Lihat sampai sekarang mereka masih melakukan kezoliman di muka bumi. Sampai sekarang ketika Anda saat bicara ini, mereka sedang melakukan kezoliman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa ketika mereka diperintahkan, ya, jangan wala tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Allah inna Allah berkata, bentar dulu, Al-Baqarah. Sebentar, brother, sedikit. Nanti saya sampai ke sana. Allah berbicara kepada kami umat Islam. Yesaya berbicara kepada umatnya bahwa ini orang Israel ini keji dan lalim. Sebagian besar dari mereka, bahkan di tangan mereka para nabi dimatikan. Ya, maka kalian mendapatkan informasi dari mereka dan kalian percaya itu. Inilah yang lucunya. Kalian tahu mereka keji, mereka pembantai para nabi, mereka banyak melakukan kezoliman, mereka bahkan adalah orang-orang sesat, Farisi, Saduki. Kata Yesus, Farisi itu munafik. Kalian percaya informasi dari mereka. Ini lucunya kalian, brother. Ini lucunya kalian. Silakan. Simpel aja nih, nggak perlu. Kan udah kutebak kan? Pastikan tentang itu tadi. Masa Tuhan tidak konsisten? Daud sudah berzina tapi tidak di kan, aku udah bisa menebak pasti kesana lagi. Kalau itu kan udah pernah aku jelaskan, tapi ku apakan lagi biar Uni ingat ya. Jawabanku kemarin itu dan sekarang juga, anaknya kan mati, anak pertamanya itu dari si Betseba itu. Dan kutukan pun masih berjalan terus. Bahwa istri-istrinya, keluarganya akan berantakan gara-gara dosa itu. Ya. Jadi istilahnya itu nggak ada suaramu nih. Nggak ada suaramu. Ya, yang dihukum siapa di situ? Nah itulah kan, itu kan balik lagi kita ke perdebatan kita yang dulu. Enggak. Saya cuma bertanya. Menurut Anda, kalau Anda yang berzina dengan istri orang, layak tidak bini Anda yang diberikan kepada tetangga Anda untuk dijinahi? Nah itulah, ya itu tanya Tuhan lah kalau soal itu. Tapi yang jelas hukuman itu udah berjalan. Kadang saya mau tanya sama Yesus, suruh kalau bisa Yesus turun cepat-cepat lah. Saya mau tanya itu. Kalau kamu memang betul-betul Tuhan itu, kenapa itu Daud kamu biarkan berzina itu, kemudian kamu bunuh anaknya? Apa salah anaknya? Kalau memang Yesus mau Tuhan ya kan, tapi kan dia bukan Tuhan gitu. Mungkin ya karena si Daud ini banyak jasa juga kan buat umat Tuhan kan, jasanya. Dia bakalan jadi nenek moyang Tuhan, brother. Bayangkan, brother, salah. Anda nggak gitu cara jawabnya. Ini saya ajarkan cara menjawabnya ya. Coba bayangkan kalau Daud dibunuh Tuhan Anda nggak punya nenek moyang, brother. Bisa aja dibikin yang lain kalau soal itunya. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Lah masalahnya dia sudah bikin nubuat kalau ini akan jadi dia sudah bernubuat. Masa dia bernubuat nanti dia sudah bernubuat bahwa dia akan lahir dari keturunan Daud. Tiba-tiba Daudnya dimatikan dia. Lah mikirlah dia kan, ya udahlah biarin aja lah yang lain aja dibunuh. Ini Tuhan kalian kadang-kadang. Oke lah, berarti kesimpulannya Uni, berarti Anda meragukan Alkitab ini ya. Bukan meragukan, ya, tapi menolak itu sebagai kitab suci. Enak aja meragukan. Berarti Anda harus ribut dengan LAI ini ya. Aku mau jadi bukan dengan LAI. Saya akan ribut dengan mereka kalian yang memfitnah para nabi dan menghina Tuhan. Itu saya akan ribut dengan kalian. LAI loh yang mengapa LAI cuma menerjemahkan. Yang membuatnya kan Bani Israel ini. Kalian kan dapat dari Bani Israel. Jawab juga mereka, ngapain dibikinnya di Indonesia, diedarkan di Indonesia karangan. Ya kan? Brother, Anda tahu tidak azas dalam berdemokrasi itu?
Tahu, demokrasi itu bebas menyampaikan pendapat. Diterima tidak diterima bukan itu poin saya. Poin saya adalah menyampaikan pendapat. Ya, kata Rasul saya sampaikan dariku walau satu ayat. Dan bahkan Al-Quran saya mengatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Bahkan kata Allah, apakah kamu akan memaksakan orang lain beragama sementara Allah yang menciptakan, mengizinkan mereka ada? Oh tidak. Siapa saya bisa memaksa kalian untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan ajaran kalian yang mendigakan, mempoligamikan Tuhan? Tidak mungkin. Ya, tapi kita gini aja. Jadi satu lagi pertanyaanku nih. Jadi tentang Daud yang mengambil istri orang Het, Batseba itu Anda percaya nggak? Atau karangan? Ya enggak dong. Nih, kenapa saya tidak percaya? Izin ya. Enggak. Kena saya jawab pakai data dong. Saya nggak bisa sembarangan bicara. No. Saya mengambil Batseba. Nah, bentar. Saya kasih Anda hikmah. Saya diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Diskusi kita itu ada manfaatnya. Kenapa saya tidak percaya bahwa Nabi Daud alaihi salam itu melakukan hal kekejian seperti itu? Kenapa? Karena para nabi itu adalah orang-orang yang maksum. Allah itu tidak mungkin salah mengambil nabi. Nabi itu adalah orang yang the best one lah. Mereka adalah orang-orang pilihan. Bagaimana mungkin Tuhan salah memilih manusia? 128. Bahkan Nabi Muhammad saya yang saya cintai, kenapa? Gara-gara beliau itu, ya, beliau mendoakan kan, beliau menjahati, menzolimi manusia. Para nabi itu ketika beliau salah secara manusiawi itu ditegur langsung oleh Allah supaya tidak berkepanjangan menjadi dosa. Nabi saya mendoakan keburukan kepada orang-orang yang memusuhi beliau saja itu ditegur sama Allah. Bayangkan itu hak beliau seharusnya loh. Itu ditegur sama Allah. Ya, bentar dulu. Satu sama, lagi. Daud kan ditegur juga nih. Enggak, Daud udah apaan? Daud itu udah sikit dipapap baru di ini. Bentar dulu, anaknya jadi korban. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam, brother, gantian saya di sini mau edukasi publik. Ini 800 orang yang nonton, mereka butuh dalil-dalil ini, bukan perkataan saya yang mereka butuhkan. Dalam iman Islam, Nabi Musa saja ditegur sama Allah hanya karena menjawab pertanyaan salah satu jemaat. Adakah orang yang lebih hebat dari Musa? Tidak ada, kata beliau. Apakah itu berdosa? Seharusnya itu tidak berdosa, karena itu dia menjawab sesuatu yang menurut dia benar sebagai manusia. Bahkan beliau ditegur oleh Allah, sampai-sampai Allah tunjukkan ada satu orang yang lebih daripada beliau, itu Nabi Khidir. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mungkin mereka ini berlaku keji ketika mereka adalah orang-orang yang dijaga oleh Allah? Mereka maksum. Lalu bagaimana saya percaya nabi-nabi saya ini adalah orang yang keji? Bahkan Allah saya sangat mencintai mereka. Bahkan Anda tahu tidak? Saya tunjukkan kepada Anda tidak layak nabi-nabi itu. Buka Lukas pasal 1 nomor 70. Sekarang juga buka. Buka sekarang, brother. Buka, brother. Udah nggak usah buka Uni ya. Nah, kita diskusi ini pakai data. Inilah saya enggak sukanya. Saya tuh gitulah. Kalau kita berdiskusi itu pakai data. Apa itu? Jangan itu poinnya, saya mau mengajarkan kepada Anda. Jangankan nabi-nabi kami itu cabul. Allahu Akbar. Karena beliau ketika berkhutbah mengajarkan orang untuk menyembah kepada Allah, ada salah satu jemaat bertanya, adakah orang yang lebih alim daripadamu ya Musa? Tidak ada. Beliau menjawab seperti itu. Maka Allah menegur beliau bahwa ternyata ada langit di atas langit. Siapa? Nabi Khidir alaihissalam. Nah, begitulah umat Islam itu mengimani Rasul-Rasul dan nabinya terjaga. Nggak mungkin dalam iman kalian, nggak mungkin saya percaya ada seorang nabi dipilih oleh Tuhan. Giliran istrinya mau ditiduri Abimelek, Tuhan datang ke dalam mimpi Abimelek. Abimelek, kembalikanlah istri orang itu karena dia nabi. Ada seorang nabi dipilih oleh Tuhan. Dia lihat bini orang mandi di atas soto, tertariklah hatinya, diambillah istri orang itu, ditiduri sama dia. Tuhan nggak tahu itu, nggak turun Tuhan, padahal Tuhannya turun naik. Tuhan lupa itu, entah seolah-olah Tuhan lagi ngapain sampai nggak tahu kalau Daud lagi sikit dipapap hoba-hoba on the sky. Kenapa dibiarkan Tuhan anak itu lahir? Anak itu bakalan jadi tumbal pada akhirnya. Ditulahi Tuhan selama seminggu, anak itu sakit. Anak itu salah apa, brother? Brother, yang menikmati itu burung bapaknya. Aku anak itu yang dibunuh, brother, wake up, brother. Thinking. Belajar logika, sadar, waras sedikit. Udah jadi pukulan juga buat Daud, anak pertamanya ini. Belum lagi. Iya, tapi anak itu berhak tidak dihukumi. Sekarang saya tanya, anak itu mati masuk surga apa masuk neraka? Tanyalah Tuhan. Kan, tanya Tuhan ujung-ujungnya. Waras sedikit dong. Ya kan, ujung-ujungnya kalau Anda tidak mau menjawab, saya disuruh tanya Tuhan, suruhlah Tuhan Anda yang diskusi sama saya, brother. Mau bilang, kalau menurutku memang gitu loh hukumannya. Nggak apa-apa. Nggak saya tanya. Kalau Anda berzina, saya tanya, Anda berzina, anak Anda dibikin cacat selama seminggu lalu dimatikan. Menurut Anda nggak apa-apa? Tuhan itu masih Tuhan yang benar menurut Anda? Itu saja sudah.
Ya, ya Tuhan yang berkehendak bagaimana? Ya sudah kalau begitu. Siapa Ya udah, kita? enggak, udah saya tanya. Menurut Anda itu adalah Tuhan yang adil? Anda yang menikmati vagina wanita lain, burung Tapi Anda kan yang intinya ada menikmati pertobatan mantap-mantap dengan itu. kejadian Da- itu nih. Saya Jangan- bertanya nggak usah dulu terlalu ini. Ketika Anda menikmati vagina istri orang, lalu istri orang itu hamil, anak itu yang ditulahi selama seminggu sakit dan dimatikan, worth it menurut Anda? Loh, kalau anak-anak mati ini masuk surga itu nih, nggak ada dosanya itu. Mana dalil kalau anak hasil jinanya Daud masuk surga? Itu masih polos, nggak perlu Justru dia doktrin dihakimi. kalian Apa mengatakan dihakimi anak sama itu tidak bayi? masuk surga, brother. Justru doktrin kalian yang percaya anak itu tidak masuk surga karena anak itu tidak pernah dibaptis dalam nama Yesus. Ingat, setiap Memang. manusia sudah berdosa, upah dosa adalah maut. Anak itu sudah berdosa karena dia lahir karena dia sudah berdosa. Ngeri kawan agama kalian. Bagaimana Islam? Rohnya Fitrah. kan dari Allah, dari Tuhan, dari Elohim. Ini kan bicara nggak pakai data, inilah saya tidak suka. Halusinasi, lemah pemahaman. Itu kan asumsi Anda, itu kan cita-cita Anda, brother. Tapi Uni, saya mau katakan di sini ya, Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel itu pernah mengungkit kisah Daud yang mengambil Bathsheba dengan cara yang tidak baik. Jadi Ya, sekarang makanya Anda mereka mengatakan ngambil, Anda tidak percaya. makanya mereka boleh ngambilin kisah bini-bini itu, orang di ya. Palestina itu, karena mereka pakai data Sekarang- itu. Itulah Siapa yang lebih dipercaya, Anda, Netanyahu Benjamin atau Netanyahu dan kawan-kawannya dan IDF bisa menggunakan dalil pembantaian suku Midian dan Amalek untuk menggenosida Palestina. Ingat itu ya. memang esensinya bisa diambil kok itu kan Amalek itu kan Nah, itulah. kejam. Israel Nah, baru itu, keluar nah, itu. dikejar-kejar dihabisi. Nah, itulah kalian. Jahat tuh Amalek. Ya udah, itulah kalian. Makanya Akhirnya dibaca kalian jujur. konteksnya. Alhamdulillah kalian jujur. Wahai umat Islam, ikhwah fisabilillah yang ada dimanapun, kalian sudah tahu kan? Ketika kalian berbicara bahwa ini tidak ada kaitan Oke dengan lah, doktrin oke agama. lah, thank you, Ini tadi ada saya kaitan lanjut dengan aja, doktrin Mukhtar. agama, brother. Ya. Berarti ilah kita nggak sama ya sebenarnya. Beda lah, Tuhan saya bukan Beda Tuhan yang lagi. kemanusia-manusiaan. Tuhan Allah nggak kamu, mungkin Tuhan. sama dengan Yahweh ya kan? Iya. Ya nggak sama lah, masa Tuhan saya itu dalam Daniel pasal 9 ayat 7 lansia duduk di kursi roda, ya nggak mungkin. Itu baru bagus. Bagus Kalau lah memang. itu jadi rusak logika Tuhan kita, saya betul dengan gitu. Tuhannya orang Kristen beda. Tuhannya orang Kristen dalam Daniel pasal 9 ayat 7 itu lansia duduk di kursi roda. Tuhan saya tidak, laisa kami syai'un. Enak saja Tuhan kita Ya, lagi sama. sama si Ichikoy, udah Riva dari juga samaran dia itu. Thank you ini Riva. Oke, brother Herman. Maaf ya, saya tidak mau disama-samakan Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang laisa kami syai'. Tuhan kalian itu dalam Daniel pasal 9 ayat 7 itu lansia duduk di atas kursi roda. Maaf. Tuhan kalian berantem sama Yakub kalah. Maaf. Tuhan kalian makan daging lembu. Maaf. Tuhan kalian berambut putih sudah tua. Maaf. Kami umat Islam tidak mengakui Tuhan berbentuk makhluk. Maaf. Tuhan kalian adalah Tuhan yang kemanusia-manusiaan, manusia ketuhan-tuhanan. Maaf, kami tidak terima itu. Tuhan kami adalah Allah yang namanya tidak berubah. Yang Allah yang laisa kamisli syai', yang ketika kemarahannya kepada hamba-hambanya, kemurkaannya tidak menghilangkan keadilannya. Nggak ada tuh Tuhan kita marah bunuh anak kecil yang nggak dosa, tuh nggak ada. Ya, Allah kalau seandainya Allah pun mengazab satu kaum, Allah berikan alasannya kepada kita. Ingat itu ya. Paham kalian? Ya. Ince, silakan Ince. Ince, tadi sok garang, sekarang suaranya hilang. Ince. Aduh Rasmi, kau nanti lah Rasmi. Capek aku dengar suaramu Rasmi. Gantian dulu, yang lain dulu. Ya, Ince, silakan Ince. Mana hadis-hadis yang mau ditunjukkan kepada saya? Saya mau jawab itu, insya Allah saya jawab. Cepat, silakan Ince. Baik teman-teman, kita di sini bukan sedang mendiskreditkan agama Kristen. Itu hak mereka. Mereka percaya Tuhan itu keji dan jahat, silahkan, itu urusan mereka. Bahkan mereka percaya Nyi Roro Kidul Tuhan pun itu urusan mereka. Mereka percaya botol kecap Tuhan pun itu urusan mereka. Hak kita adalah membela diri kita dari kejahatan-kejahatan orang yang memiliki doktrin sesat dan lagi kejam. Contoh doktrin kejam itu doktrin apa? Membenarkan pembunuhan terhadap anak kecil karena kesalahan orang lain. Itu kejam, brother. Brother, lu nggak perlu punya agama, brother, untuk menolak hal ini, brother. Lu nggak usah punya agama, brother. Serius, sumpah demi Allah, lu nggak perlu punya agama untuk menolak kekejian ini. Masa ada anak kecil yang nggak salah apa-apa tiba-tiba kesalahan nenek moyangnya dilimpahkan ke dia? Lu pikir Tuhan macam apa? Lu pikir Tuhan apaan? Ngelahirin anak kecil ini nggak tahu apa-apa loh, tiba-tiba dia mati buat menanggung dosa nenek moyangnya. Apaan kayak gitu, brother? Brother, mohon maaf, nggak perlu beragama, brother. Nggak perlu beragama untuk menolak ajaran keji seperti ini. Oke, itu aja. Silakan, Ice, silakan Ice.
Ince belajar dulu dong Halo? main TikTok. Halo Ince. Halo? Halo Ince. Ya, halo. 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 Ya Ince. Halo? Halo. Telepon saya. Udah Ince, udah. Suara kamu udah didengerin. Halo? Ya anak halo. Halo? Gue udah halo dari tadi Ince. Ince udah halo ini dari tadi Ince. Oh Ince. Ya, ini ada beberapa pertanyaan saya. Ya, Ya, halo. Ince. Ini beberapa pertanyaan saya. Apa tuh? Tolong buka, udah siapkan hadisnya. Goblok. Buka, udah siapkan hadisnya. Mereka yang mau nanya terus gue yang siapin, lu yang buang air besar gue yang cebokin, enak aja lu. Apaan lu yang siapin data lah, enak aja lu yang nanya gue Saya yang kasih siapin. dalil aja, saya Goblok. kasih dalil supaya di situ kasih. Lu Enggak, di situ biar tunjukin sekali di penonton. Biar di situ tunjukin ke penonton. Kepret maksudnya. ganteng Saya lu kasih nanti dalil. Ince. Ince, lu mau gue ludahin jadi orang kaya lu? Enak aja lu yang punya masalah, gue yang harus menyelesaikan. Apaan lu Ince? Hah, enak aja lu. Oh Ince, ngadi-ngadi sekali. Apaan sih lu Ince? Aneh. Lu yang punya masalah, lu yang bawa. Lu punya masalah, lu punya masalah, lu yang bawa datanya gitu loh. Lu ngeribetin banget lu. Gue jadi dosen nggak mau gini-gini banget Ince. Enak aja lu, udah lah nggak bayar lu di sini lagi. Tiba-tiba gue yang harus direpotin bawa data. Lu yang punya masalah. Apaan lu? Gue kepret ganteng juga lu nanti Ince. Apa Ince? Maksudnya itu saya siapkan dalilnya. Iya Saya udah kasih baca ayat aja aja, karena saya Ince. tidak bisa Baca buka. aja brotherku yang ganteng sekecamatan. Ince. Nama kamu Ince apa Inces? Oke, saya mau pertanyaan saya ini mengenai Inces, kamu tuh laki kalau ngomong tuh yang tegas tuh. Kamu tuh laki Inces, laki itu Inces. hadis. Inces, kamu tuh laki sayang. Gitu Halo? kalau ngomong. Wah, gitu dong. Iya, Ince. Halo, kamu tuh halonya nggak kayak gitu. Halo, nggak gitu Hadis Ince. Bukhari Halo. 260 tolong dibacakan. Oke, hadis Dan Bukhari jelaskan ke saya. 260. Itu saya tidak mengerti maksudnya itu. Enak aja, lu yang baca dulu dong. Baca dulu, brother. Apaan sih nih orang nih? Ih, gua kepret ganteng juga lu lama-lama. Apa? Hadis Bukhari berapa sayang? Anakku Inces. Astagfirullahaladzim Ince. Hadis Bukhari berapa tadi? Ini gua udah baik banget lu sama lu loh. 260. Aduh, anak-anak zaman sekarang tuh kenapa sih pemalas banget? Nih. Apa? Coba baca dulu. Apa di situ tertulisnya? Jangan pertanyaan titipan lah yang dibawa belajar itu, baca dulu. Kalau nggak ngerti baru tanya ibu dosen. Jangan lu nggak belajar lu nanya-nanya ibu dosen, lu ngerepotin banget tuh jadi orang. Tak baca dulu hadisnya. Lalu apa permasalahan di situ? Lu suruh gua buka hadis tapi lu nggak ngasih tahu apa yang udah lu baca. Baca dulu. Lama-lama ditusbul kiamat juga nih orang. Apaan? Bacain. Udah deh sama Bang Sihaan dulu deh, cari dulu data lu, lu baca dulu hadisnya, nanti baru gue iniin ya. Oh, Inces. Oke. Bang Sihaan, selamat datang di Komal Unirifa. Di Komal ini kita belajar agama secara asik-asik ya, dan kita juga belajar agama dengan santai-santai gitu ya, dan belajar agama dengan cara yang menyenangkan, tidak membosankan seperti ibu dosen, karena saya adalah ibu double, ibu dosen baik online, di mana saya akan mengajarkan kalian umat Nasrani, Kristen, Yahudi, kafir, laknatullah atau nonis lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama saya dan juga mengkomparasi yang kalian selama ini tutup-tutupi di gereja kalian. Silakan Bang Sihaan, ada pertanyaan, ada pernyataan, silakan. Udah berapa umur saya ini? Ibu udah umur berapa, Bu? Aih, menurut abang aku umur berapa? 30 ya. 35 ya, 35. Cantik ya. Terus? Enggak, cuma penasaran aja gitu. Iya, cantik kali bibirnya, Ih, hidungnya, ih. matanya. Coba buka topinya dulu. Naik ke sini kalian mau ngapain? Mau nanya atau mau pelototin muka gue lu? Birahi juga nih orang-orang lama-lama nih. Jut, tanya agama lu. Mau nanya lo, Bu. Ya nanya aja lu.
Lu perhatiin lu bini-bini lu di rumah tuh. Ah, payah lu. Lu beliin tuh bini lu skincare. Itu kalau minum kencing unta itu masuk surga ya, Bu? Oke. Saya jawab, diam ya. Diam. Hadis, diam dulu, mute, berisik. Kita jawab tentang air seni onta. Saudara kita ini bertanya tentang apakah minum air seni onta itu masuk surga. Tentu tidak, karena masuk surga itu hak prerogatif Allah dengan syarat Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, barang siapa yang beriman dan beramal soleh, maka Allah berikan jannah kepada mereka. Lalu bagaimana dengan air seni onta? Air seni onta itu adalah sesuatu yang boleh diminum untuk obat. Karena pada zamannya Rasulullah SAW itu belum ada tolak angin, belum ada baygon, belum ada paramek, belum ada obat dari sinse-sinse, belum ada jamu tolak miskin dan tolak kaya. Jadi pada waktu itu ada orang-orang yang berkunjung ke Madinah, mereka tidak cukup kuat dengan kondisi keadaan di Madinah. Mereka pada waktu itu mengalami sakit. Kemudian Rasulullah menganjurkan mereka untuk meminum susu onta yang dicampur dengan air seninya. Ya, kemudian apakah itu haram? Tidak haram, tetapi itu dibolehkan. Bukan berarti kami diperintahkan minum, karena perintah itu haruslah wajib. Kalau perintah itu menjadi wajib, kemudian kalau tidak dikerjakan berdosa. Sesuatu yang boleh bisa menjadi berdosa, bisa menjadi pahala, tergantung kepada apa yang dilakukan itu mudarat atau tidak. Sesuatu yang makruh akan berpahala kalau ditinggalkan. Sesuatu yang haram akan berdosa apabila dikerjakan. Artinya apa? Kami memiliki hukum-hukum parameter-parameter. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika sesuatu itu dikonsumsi yang dilegitimasi oleh Rasulullah, itu ada pemanfaatannya. Dan ternyata setelah diuji, air seni onta juga ditemukan memiliki sel-sel yang mampu menghancurkan kanker. Ya, itu ternyata secara ilmiah ditemukan. Siahaan, dibuka mic-nya. Tanggapi dulu jawaban saya. Silakan tanggapi dulu jawaban saya. Jawaban yang mana itu, Bu? Itu tanda itu. Tanda on. Barusan saya ngapain itu? Aduh, ini orang janganlah kayak gitu. Air ludahku ini, aduh, sia-sia air ludahku. Kita apa nanti, Bu? Kita sawer. Aku gak butuh sawer, kalian ngerti nggak yang kujawab ini nih ya? Saya kasih data teman-teman. Oh, haram ya, Bu ya. Sebentar saya kasih data dulu. Ya, saya sudah jelaskan ya. Ini saya kasih data, saya tunjukkan teman-teman ya. Aku masih satu pertanyaanku, Bu. Ada 3 pertanyaan. Bentar dulu, selesaikan satu-satu dulu. Aish. Ya. Nah, ada satu lagi pertanyaan. sabar dulu lah, aku lagi bawa data ini. Ini dirilis oleh USE Fits ya, salah satu. Aduh, Bang, janganlah kayak gitu, Bang. Naik ke komal orang tuh inilah sedikit gitu loh, sopan lah sedikit. Aku udah sabar-sabar loh dari tadi loh, ya. Nah, kita bahas di sini teman-teman. Ternyata di sini dijelaskan bahwa air seni onta itu memang berkhasiat, teman-teman. Mari kita bahas. Oh ya. Uroterapi, urin terapi atau terapi urin sebenarnya adalah sebuah teknik pengobatan tradisional yang sudah ada selama berabad-abad. Terapi jenis ini tercatat dalam sejarah bangsa India. Jadi ingat ya, bukan cuma orang Arab aja. Bahkan di negeri lain itu kencing manusia juga dijadikan uroterapi. Ingat ya, kalau orang Arab ya pakai seni onta, tapi kalau di luar negeri itu di tempat lain itu bahkan kencing manusia dijadikan uroterapi. Ya, nah. Bang Sian di mute dulu. Saya lagi bicara ini. Aduh. Nah, kemudian di sini sebuah teknik pengobatan tradisional yang sudah ada selama berabad-abad. Orang Mesir, orang India, Yahudi. Nah, nih Yahudi juga pakai tuh. Tuh, Yahudi juga pakai, Yunani, Romawi itu bapak moyang kalian, Kristen ya. Sejak abad pertengahan hingga zaman Renaissance ya, sampai zaman Renaissance tuh. Nah, nih. Pada rasanya urin khususnya urin manusia. Tuh, kalian minum urin manusia tuh. Punya sebutan khusus karena manfaatnya seperti the gold of blood hingga elixir of life. Urin binatang seperti kambing, kerbau, domba, kuda, dan unta biasanya digunakan untuk uroterapi. Ya, itu datanya. Air kencing unta. Binatang unta atau dalam bahasa latinnya Camelus dromedarius.
Ada urusan apa dia dengan Yesus ya? Pakai us-us pula. Selain tangguh di cuaca panas ekstrim, ternyata memiliki manfaat dalam urinnya di Asia, terutama Jazirah Arab. Urin atau air kencing unta digunakan sebagai pengobatan tradisional. Dikatakan kalau suku nomad Bedouin secara rutin mengkonsumsi 100 mili air kencing unta, baik dicampur dengan air susunya atau tidak secara rutin untuk menjaga daya tahan tubuh. Berdasarkan uji klinis pun diketahui kalau air kencing unta memiliki konstituen kimia yang bermanfaat bagi tubuh. Jod. Air kencing unta dipercaya untuk antibakterial. Bila dipanaskan, air kencing unta bisa bermanfaat sebagai antibakteri yang bisa menangkal bakteri Pseudomonas aeruginosa, penyebab pneumonia, dan Escherichia coli, penyebab diare. Anti-cancer. Studi di Saudi Arabia menunjukkan bahwa air kencing unta punya efek anti-metastatis yang menahan penyebaran sel kanker. Anti-platelet. Untuk pengidap penyakit jantung dan arteri, air kencing unta juga bisa menjadi antiplatelet atau mencegah penggumpalan darah. Antiviral. Manfaat medis lainnya adalah air kencing unta bisa menjadi antibiotik untuk penyakit menular yang disebabkan oleh virus, mikroba, bakteri, dan bahkan fungi. Lanjut. Harganya mahal daripada kehidupan kalian ya. Jadi kalian Kristen-Kristen ini lebih mahal daripada beras kalian, air kencing unta ya. Lebih mahal daripada air beras kalian. Dari beras kalian lebih mahal, 300.000 harganya. Lebih mahal daripada kehidupan kalian. Mohon maaf ya. Sarkas banget gue ya. Uroterapi atau terapi urin sudah ada dalam kebudayaan India, Mesir, Yahudi, Yunani hingga Romawi kuno sejak abad pertengahan. Biasanya yang digunakan terapi adalah urin binatang seperti kambing, kerbau, domba, kuda, dan unta. Dikatakan kalau suku nomad Bedouin secara rutin mengonsumsi ini udah tadi. Capek bola balik. Nah, mari kita lihat data selanjutnya teman-teman ya, yang aku cintai karena Allah. Kita lihat halo sehat, halo dok. Diam kau Ciardiansa, heboh aku sendiri nggak pinjam mulut kau. Kok begitu Rifa? Nggak boleh gitu ya. Iya maaf Rifa gitu ya. Terapi urin dengan minum air kencing benarkah efektif? Nah, asal usul terapi urin. Terapi urin atau terapi urin seni. Kalian manusia nih. Bang Sihan tolong nanti tunjukkan sama aku data kalau kalian dilarang minum kencing manusia ya. Ya. Kalau nggak ada kalian dilarang minum air kencing manusia, artinya kalian boleh minum air kencing manusia itu. Rasain kalian ya. Jijai ini. Manfaat terapi urin yang konon dipercaya. Mari kita lihat halo doknya ya. Di sini kalau gini kita jawab nih. Ini nih. Di dalam pengobatan kanker, membantu meredakan infeksi bla bla bla. Udahlah capek aku. Enggak juga kau dengarkan. Ya. Lanjut, Siahaan, apa pertanyaanmu selanjutnya? Tak jawab dulu. Ada nggak kau dilarang minum sama Yesus kencing manusia? Dilarang minum kencing manusia ada nggak? Udah paham saya Bu, udah paham. Bagus. Satu lagi Bu. Pertanyaan saya Bu, kenapa ya kalau orang kita muslim itu kalau sholat nggak pakai celana dalam? Siapa bilang? Sembarangan kau. Udah saya tengok itu. Sejak kapan kau nengok orang muslim nggak pakai celana dalam sholat? Ngadi-ngadi nih orang ini, sembarangan ini. Cuma orang itu pakai apa? Pakai sarung. Jangan sembarangan. Ku tanya dulu, kenapa Tuhanmu ditelanjang gitu? Oh, ini kau minta ayat ini kau. Oke. Ya. Ini oke. Kenapa kau tengok ada orang Islam nggak pakai celana dalam sholat ya? Ini jawabannya ya. Nah, ini gara-gara ini. Oke, ku jawab ya. Ya, gara-gara ini nih ya. Ini gara-gara mereka sering baca ini nih mungkin ya. Jadi maaf ya, mungkin kawan siapa orang mana itu yang nggak pakai celana dalam ketika lagi sholat itu? Orang dekat rumahmu ya? Iya. Dekat rumahmu, Bang? Iya, Bu. Gara-gara mereka baca Bible kayaknya itu. Gara-gara mereka baca Bible, Tuhan buka celana dalam. Jadi mereka buka celana dalam dulu sebelum Tuhan buka celana dalam. Lihat dalam Nahum pasal 3 ayat 5 dalam kitabmu Bang. Tuhanmu Yesus itu, lihat aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Gara-gara baca Bible mungkin, apologet mungkin itu yang sholat gak pakai celana dalam itu. Gara-gara keseringan baca Bible ini diikutilah ayat ini mungkin. Ya. Kayaknya iya itu. Paham iya saya, itu. Bu. Iya. Makanya aku bilang jangan kalian baca Bible, cukup kami aja. Oh iya Bu. Jadi kalau yang dibilang 72 bidadari itu kayak mana ceritanya itu Bu? Gimana emang 72 bidadari daripada kalian 100 istri, Matius pasal 19:29. Masih untung lah kalian, masih enak lah kalian Bang. Dapat istri. Di mana tertulis? Buka Matius 19:29, buka.
Ibu lah yang buka. Nah kan, Mana aku kayak bukanya gini lah kalian nggak manja. Aduh, bah, kalian ini. Enggak, handphoneku kan Ini cuma kayak satu. gini. Iya, nah aku tunjukkan sama kalian. Nah, ya Bu ya. Saya Nah. dia Kalian lihat ini ya, dalam kitab kalian, Matius. Ya, Yesus menjanjikan kalian bini 100 orang, nggak ada laki 100 orang. Heran juga aku Yesus ini ya. Kok kalian yang perempuannya nggak dikasih juga, ya? Matius berapa tadi Bu? Aduh, satu-satu lah kalian berlima kalian di situ, satu-satu kalian diskusi sama aku. Ya Matius berapa tadi Bu? Matius 19:29. Ah, Oh. satu-satu lah, banyak kali yang bicara di belakang. Dulu sih. Kepret. Nah, baca dulu, dengar dulu, diam dulu ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. Kalian baca LAI kalian malu karena ada istri, maka dihilangkan istrinya karena sesungguhnya dalam teks aslinya ada kata istri. Ibu jangan framing gitulah. Diam dulu. Kau orang lagi ngomong, kau baca dalam bahasa Inggrisnya. And whatever his 100 kali left lipat itu houses. apa yang 100 kali lipat bukan Aduh, 100 diam istri. dulu. Saya lagi ngomong sama si Haan. Ini orang nggak ada adab kalian ini. Emang penjajah kalian ini. Masuk-masuk rumah orang suka-sukamu aja. Saya lagi ngomong sama si Haan. Nanti kau dulu. Saya sudah kasih kau tempat loh untuk bicara di sini loh. Kalau kau nggak punya adab, bawa Roh Kudusmu ke sini, ya. And whoever has left houses or brother or sister or father or mother or children or field or my sect will ini pula sorry ini pula ini translation dihilangkan pula ya, King James, sorry. Nah, and everyone that had forsaken houses or brethren or sister or father or mother or wife or children or land for my name shall receive 100-fold. 100 istri kalian dapat. Jangan sok-sokan kalian. Bahkan kalian ditemani oleh pesundal-pesundal itu. Pesundal itu lebih dulu masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian dapat penari tiang nanti di tempat kalian. Gini 100 penari tiang pun ditambahkan. Enak kali jadi kalian ya. Dosa kalian Tuhan yang nanggung. Enak kali memang jadi orang Kristen ya. Dosa Tuhan yang nanggung. Pesundal bersama kalian. Nanti tukang cukai sama kalian. Ya kan? Dapat lagi 100 istri ini. Enak kali emang orang Kristen ini. Pantaslah kalian betah jadi orang Kristen. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis? Apanya? Dan setiap orang yang karena nama aku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat, akan memperoleh hidupnya yang kekal. Di dalam kitab LAI-mu dihilangkan kata istri. Kitabmu itu bukan berbahasa Indonesia. LAI itu penterjemah. Dalam bahasa Yunaninya kata gunei. Gunei itu adalah kata untuk istri. Dalam terjemahan King James Version itu kata istri masih diletakkan. LAI mungkin malu kalau kalian dapat 100 istri, makanya dihilangkan kata istri. Ya supaya kalian ternina bobokkan. Karena selama ini kalian menghujat kami dengan mendapatkan 72 bidadari. 100 istri. Kitabmu bahasa apa? Enggak, buktikan dulu. Saya mana tanya, seperti itu. ini kau nggak bisa bahasa Inggris, kau dari tadi udah bacakan. Kau di Amerika orang buktikan dapat dulu 1 istri. Indonesianya. Nah, Bahasa oke, Indonesia. bahasa Indonesianya. Oke, ini bahasa Indonesianya. Nah, kau Mana tulisan 100? ini kau pula. Dan setiap orang yang meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan atau ayah atau ibu atau istri atau anak-anak atau tanah demi namaku akan menerima 100 kali lipat. Makanya kau beli banyak Bible, jangan kau beli pakai Bible Itu selembah aja. gini ya, gini. Apa? Memang kalau bagian-bagian kalian itu kok lebih hafal kalian. Ya iya apa laku? Di sini nggak ada tertulis. Kau dapat LAI, makanya kau beli Biblemu yang semua versi itu, yang versi King James, New Translation, Kalau yang Bible versi nggak punya ND, versi-versi. yang versi Selaber, yang banyak kitabmu. Kalau Bible nggak punya versi-versi, cukup satu. Gak punya versi Biblemu. Gak malu kau ngomong gitu? Gak malu kau ngomong gitu? Gak malu Waktu ini? Bible. Aku heran sama orang Kristen ini ya. Emang gak tahu kalian ilmunya ya. KJV, Bible. Alkitab TB, NASB, HCSB, LEB, NIV, ESV. Apa itu? Hah? Nggak punya, Apa nggak itu? ada itu, Sebelum nggak nenek moyangmu lahir udah ada kitab-kitab ini. TB, REB, TB, ESV, NIV. Ini apa ini kau pikir? Apa ini kau pikir ini?
Itu kan itu kan udah rombaan Udah. Jelas juga Otin ini. Inilah kalian, brother, tenang dulu brother, tenang ya. Kalian. Dengar ya. Tanya, kenapa si Mamat itu banyak Nah, kali istrinya? memang binatang kan dia. Emang dia binatang. Kenapa nabiku? Nabiku bukan Mamat. Istrinya. Nabi, kau tengok ya, Tuhan kau memberikan bini orang kepada Daud, itu Tuhan kau loh, Nabi Daud kau. Ke Nabi Kristen itu cabul. Nih tengok nih. Ini emang biar orang-orang kayak gini itu bukan mau diskusi guys. Mereka tuh minta ditampar sama kitabnya. Oh, ini dari kau baca kitabmu. Ini. Kitabmu baca kok rombak pula. Kok rombak kau lapor ke kantor polisi kalau kau merobak kitab kau. Ngapain kau lapor ke kantor polisi? Ya udah, kok duduk-duduk kau ngerombak-rombak. Kau yang nggak punya ilmu, kau bilang aku rombak kau, hantu belau kau. Jadi kok bisa lah nambah istri tapi ngurangin istri Ya nggak bisa? karena Tuhan kau ngambil bini orang dikasihkan ke nabi kau. Tuhan Ya? itu nggak pernah nikah. Tuhan kau itu colok keledai nggak tahu kau? Nggak pernah nikah Tuhan. Nah ini aku kasih nabi Tuhan kau nggak pernah nikah. Oke, aku kasih kau data ya. Sabar. Aku kasih kau data. Kalian itu mendoakan Nabi Bentar dulu satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Aku kasih kau data. Tuhan kau nggak pernah nikah. Memang iya Tuhan kau nggak pernah nikah, tapi pernah nyolong. Coba kita Jawab dulu. tanpa data. Jawab dulu. Tuhan nggak kok tanpa data pula kau. Tengok Tuhan kau ini. Kata Martin. Kau tahu Martin Luther siapa? Martin Luther adalah orang yang mendirikan agama Protestan. Kau agama apa kau? Protestan? Hah? Protestan kau? Kau tengok Martin Luther bilang apa tentang Tuhan kau? Katanya Tuhan kau nggak pernah nikah. Iya, aku akui memang nggak pernah nikah dia. Martin Luther juga menegasikan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam Table Talk Luther yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Ini kata Arnold Land. Weimer menyitir satu nukilan dari Table Talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali. Pertama dengan perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, dan ketiga dengan perempuan yang diambil dalam perjonian, ya. Tuh kata si Martin Luther tuh, kau memfitnah nabiku kau. Tuhan kau ngasih bini orang ke orang lain aja nggak kau pikirkan. Ada-ada aja pertanyaan kalian. Udah aku bilang aku nih hidup buat kalian, menjawab pertanyaan-pertanyaan ngaco kalian, menjawab pertanyaan-pertanyaan sampah kalian aku. Udah apalagi sekarang gantian aku bertanya sama kau dulu. Aku gantian bertanya samamu. Gantian nggak ada. Udah banyak kali pertanyaanmu dari tadi. Satu aja pertanyaanku. Satu aja pertanyaanku. Jawab. Bisa nggak aku tanya kau satu pertanyaan? Kalau turun kau. Udah 5 pertanyaanmu dari tadi ku jawabin. Mau? Bisa nggak aku tanya? Bisa aku tanya? Jangan marah-marah lah sayang. Biadab, aku mau tanya. Apanya yang kau tuhankan dari Yesus? Burung Yesus itu Tuhan bukan? Hah? Burung Yesus itu Tuhan tidak? Burung Yesus yang disunat hari ke-8 itu termasuk Tuhan atau tidak? Burung apa yang disunat? Burung Tuhanmu itu disunat hari ke-8. Itu Tuhan atau tidak? Di mana ditulis itu? Nah, kau nih Tuhanmu disunat ke-8 nih kau emang data lah. Kita pakai nggak pakai data katamu. Enak aja kau. Berarti. Korban buku Bible-mu ini. Enak Itu aja kau nggak boleh pakai namanya. data. Kalian ini, aku tanya dulu, ini Tuhanmu yang punya burung yang disunat hari ke-8 ini. Kenapa Tuhan kau sunat, kau nggak sunat? Hah? Kenapa Tuhanmu itu bersunat sementara kau nggak sunat? Ya ngapain orang Tuhan ngasih kami udah lengkap kok, ngapain kami kurangin? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Apanya kau lengkap? Ini Yesus mau aja bersunat loh, Tuhan kau aja ngurangin loh. Nggak Hah? ada itu. Kalau ada mau kau pegang listrik. Jangan kan pegang. Kalau ada dalilnya kalau Yesus bersunat mau kau pegang listrik yang terbuka sekarang juga. Jangankan pegang listrik. Buka Lukas pasal 2:21. Ya, pegang listrik ya, tanggung jawab kau ya. Mati-mati kau malam ini ya. Semua apa yang tertulis di datamu itu semua sudah ditambah-tambahin. Nah, tengoklah kau kan. Palsu. Dengar teman-teman ya, orang-orang seperti ini ya. Yesus disunat hari ke-8, teman-teman. Lihat, dia aja nggak tahu kalau Tuhannya bersunat, teman-teman ya. Inilah kekasihannya kita orang Kristen ini. Tapi Lukas pasal 2 nomor 21. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan mana lagi yang diserahkan? Dan ketika genap 8 hari dan dia harus disunatkan, diberi nama Yesus. Ya, Aku tanya dulu. Ini yang disunat ini Tuhan bukan?
Nggak Yang disunat haram itu apa Tuhan buka bukan? Alkitab? Saya tanya, itu Tuhan bukannya disunat itu? Enggak. Bukan. Oh, bukan Tuhanmu. Malu kau punya Tuhan yang disunat. Malu. Itu semua sudah karangan, itu sudah karangan. Malu. Sudah Karangan, diubah-ubah. memang karangan. Itu memang karangan. Emang ku akui itu karangan. Udah Emang turun nggak kau, haram turun apa kau, udah turun, baca-baca turun, turun. Alkitab? Udah, Nggak udah. nggak haram. Udah turun, turun kau, nggak bermanfaat kau untuk Haram baca peradaban Alkitab. kau. Baca kitab tak apa-apa. Nggak bermanfaat kau untuk peradaban ya. Udah cukup aku mempertontonkan kebotolanmu. Tuhan kau sunat aja kau nggak tahu, heran aku. Masa nggak tahu kau Tuhanmu bersunat? Ada-ada aja. Kayak gini kali kualitas kalian. Naiklah ke sini membawa hikmah, naiklah ke sini membawa ilmu. Masa aku yang ngajarin kalian kalau Tuhan kalian pernah bersunat? Ada-ada aja kalian loh. Mabuk kalian di mana? Di warung tua kalian bawa ke sini. Mabuk di warung remang-remang kalian bawa ke sini. Udah cukuplah kebotolan kalian kupertontonkan. Udahlah, cukup lah. Ya. Kasihin aku orang Kristen yang lain. Malu mereka lihat kalian. Ya, masa Tuhan kalian bersunat aja kau nggak tahu? Masa Tuhan kitab kau bilang karangan? Ada aja kalian ini. Tuhan itu Salam bahwa kenal. Nabi Tuhan kami Yesus disunat ya? Yes, di Lukas pasal 2 nomor Iya. 21. Punya data kau ya? Hah? Kau punya data ya? Oh iya, baca saja kitab Bible Anda. Udah, cukup. Berarti Nabi Muhammad kamu juga punya data ya tentang tidak sunat? Oh, Nabi Muhammad SAW tidak ada yang melihat kelamin beliau seperti Tuhan Anda yang dilihat orang kelaminnya. Maaf ya, Nabi kami dijaga dari penglihatan orang karena tidak tertulis di Al-Quran. Seperti Musa juga tidak tertulis dalam kitab tanah. Loh, bagaimana kalian bisa sunat? Ya kami diperintahkan mengikuti milah Abraham, brother. Pertanyaannya Tuhan Anda sunat, kenapa Anda tidak sunat? Ya. Iya. Tuhan kami sudah tebus sunat itu untuk kami. Kapan dia bilang dia tebus sunat untuk kalian? Torah itu buat Bani Israel, bukan buat kalian Bani Oten yang nggak jelas. Dia datang untuk menggenapi Di mana dia Oh. bilang kalau dia menggenapi? Di mana? Coba tunjukkan datanya. iman kita yang menyatakan itu, tidak usah. Tai kucing. Oh, kalau imani saja jangan naik ke sini, brother. Ini tempat diskusi akademis, brother. Di sini tempat Iya, kita belajar, makanya saling kalau mengedukasi. Kalau cuma imani saja jangan bawa ke sini. Loh, Oh, saya tidak pernah masalah. mempermasalahkan. Saya cuma bertanya, yang Tuhan dari diri Yesus itu apa? Apakah kelamin Yesus itu adalah Tuhan? Itu kan pertanyaan saya, brother. Iya. Hmm. Nah, sekarang arahnya kan kenapa ke sunat? Ya karena tadi kan saya bertanya kepada saudara Anda, itu kelaminnya Yesus bukan. Dia nggak tahu, Tuhanku punya kelamin katanya. Ya iya, disunat lagi. Hah? Disunat Tuhanku? Saya kasih data, saya kasih ilmu pengetahuan dari saya yang baik hati dan tidak sombong ini. Karena saya rajin baca Bible, saya tunjukkan dalam Lukas pasal 2 nomor 21, Tuhannya kalian bersunat. Terkejutlah abang tadi. Kok Tuhanku disunat aku? Enggak ya, mungkin gitu kali bang. Iya, saya paham. Mm-mm. Tapi permasalahannya, Masalahnya apa? kami Kristen, Tuhan kami kan disunat. Yes. Kok kalian ikut Kalian tidak nabi disunat. kamu? Ya karena Nabi, kalian tidak disunat, kok kalian ikut? siapa yang bilang Nabi kami tidak disunat? Tunjukkan data kalau Nabi saya tidak disunat. Jangan Saya memfitnah Anda. yang Saya punya data di tanyakan, sini bicara. di mana Tunjukkan datamu datanya. tentang Nabi Kalau Muhammad. tidak ada Yesus cebok setelah buang air besar, Anda mengatakan dia tidak pernah cebok ketika buang air besar. Jangan memfitnah Anda. Akademis di sini. Ya, Musa juga akademis tidak tertulis dong. bersunat. Makanya Anda mau mengatakan Musa tidak bersunat dalam Bible? Tunjukkan saya ayat kalau Musa tanyakan itu bersunat. Nabi Muhammad. Kan kita Tunjukkan bicara Nabi tentang saya apa? adalah 2 hadis tentang Nabi saya. Satu hadis mengatakan bahwa beliau disunat oleh kakek beliau. Satu hadis lagi beliau dikatakan telah bersunat sebagaimana nabi-nabi yang diakui oleh Bani Israel. Jangan memfitnah Ya, Anda. Kalau Anda tidak punya data, Datanya jangan bicara di sini. datanya. Anda, oke, saya tunjukkan data ya. Tapi kemudian kalau seandainya saya tunjukkan data fitnah Anda kepada Nabi saya yang dikatakan tidak bersunat. Kurang ajar sekali, naik-naik memfitnah kerjaanmu di sini ya. Saya tidak Saya- fitnah. Kan Tuhan kami Saya Yesus tanya. kan punya data. Saya tanya, kalau seandainya Ya. tidak tertulis Musa itu bersunat di dalam Torah, apakah Anda Bukan mengatakan Musa yang tidak bersunat? Saya tanyakan, Nabi Muhammad. Saya mengkomparasi, Musa juga tidak tertulis bersunat di dalam kitab Tanakh. Apakah Anda mau mengatakan Musa tidak bersunat? Jawab. Yang saya tanyakan, Saya Nabi. tanya, kalau Musa itu tidak tertulis di dalam kitab Tanakh bersunat, Anda mau mengatakan dia tidak pernah bersunat? Jangan Jawab kau itu. lagi Dulu, ini kan dasar Saya agama. mengkomparasi. Ketika Yesus dikatakan tidak pernah cebok, ketika setelah buang air besar, apakah Anda mengatakan dia tidak pernah cebok? Kenapa kau lari ke sana ke cebo? Yang Ini saya cara Anda. tanyakan- Ketika tidak tertulis, maka Anda bilang itu tidak ada, maka saya mengkomparasi. Kalau tidak tertulis dalam kitab Anda, memang tidak pernah tertulis Yesus cebok ketika buang air besar, saya tanya, apakah Saya Yesus tidak pernah cebok? lari ke sana. Nah, ini nih.
Inilah kalian umat penjajah ini masuk ke Komal Islam bukan untuk mencari ilmu, menyampaikan ilmu, tapi kalian untuk menghujat. Saya membukakan Ini data tidak ilmu menghujat. kepada Saya tidak kau menghujat. bilang Nabi saya tidak bersunat tadi. Kau bilang Nabi saya tidak bersunat. Mana data kalau Nabi saya dikatakan tidak pernah bersunat? Makanya saya tanya, ketika tidak ada data di Al-Quran Nabi saya bersunat, Nabi saya memerintahkan kepada kami untuk mengikuti milah Abraham. Orang yang berhak mengatakan dia tidak bersunat adalah istrinya. Tunjukkan hadis 2000 hadis Sayyidah Aisyah, sampaikan kepada seluruh ulama bahwa ada dalil yang mengatakan Sayyidah Aisyah bersaksi bahwa Nabi saya tidak bersunat karena dia yang pernah melihat kemaluan dari suaminya. Tunjukkan kepada saya 2000 hadis dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan suaminya tidak bersunat. Kau menuduh Nabi saya tidak bersunat tadi. Saya tidak panjang lebar. Yang saya Kalau kau tegaskan. tidak punya data, jangan banyak bicara. Di sini room edukasi. Di sini kita berbagi wawasan. Kalau kau tidak mau bertanya, tanya saja bagus-bagus. Mana data Unirifa kalau Nabi Muhammad pernah bersunat? Dengar, Nah, saya di sudah sini kan katakan saya tanyakan. di Al-Quran. Bukan, kau memfitnah tadi. Kau mengatakan Nabiku tidak bersunat. Itu adalah argumentasi, pernyataan darimu. Pernyataan saya. Kurang ajar. Kan Nabi saya kan, Tuhan saya kan punya data. Ya kan? Oke, sekarang dari mana Lukas tahu kalau Tuhanmu pernah bersunat? Bagaimana? Dari Itu mana si sudah Lukas ada. tahu? Dari mana si Lukas tahu kalau Tuhanmu pernah bersunat? Dia melihat. Kita ini tergantung dengan Kalau data-data fitnah bohong keji begitu pun orang bisa bikin. Saya bisa bikin sekarang Nabi saya pernah bersunat. Pertanyaan saya, dari mana si Lukas tahu kalau Tuhan kau pernah bersunat? Kau menyatakan fitnah, tidak ada yang fitnah di sini. Oke, saya tanya, siapa yang memberitahu Lukas Tuhanmu bersunat? Ya sudah tertulis di dalam Alkitab kan. Kenapa Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Ya sudah Mengintip tertulis. burungnya Yesus dia Mau intip burung, dia buka celana dalam Yesus gitu. Dia buka celana dalam Yesus, dia lihat burungnya Yesus itu tidak berhelm lagi, baru dia tahu kalau itu dengar Yesus sudah dulu. bersunat. Ini kita berbicara tentang data. Jangan kau lari Kau jauh, bicara sudah data, paham. tapi kau mengatakan nabiku tidak bersunat. Mana datanya nabiku dikatakan tidak bersunat? Iya, dengar dulu. Kurang ajar. Ini kok kau Mau aku tunjukkan nabiku bersunat datanya? Aku mau tunjukkan datanya. Kurang ajar sekali ya. Hei. Saya bersabar dengan kalian, tapi kalian jangan memfitnah di sini. Ya, Ini saya tunjuk ke diam pertanyaan kau. saya kan, ya ampun, mau tanya mau, ditanya tidak mau. Anda bukan Bagaimana kau? bertanya, Pak. Anda tadi bukan bertanya. Anda tadi menyatakan Tuhan saya bersunat. Tapi nabimu tidak bersunat. Itu bukan pertanyaan, itu pernyataan, itu sudah fitnah, ya. Kalau bertanya itu diawali dengan siapa, mengapa, bagaimana gitu. Mengerti bertanya Data bertanya. saya kan tentang Tuhan saya kan ada. Lah, siapa yang Iya melihat kan? Tuhanmu disunat? Siapa yang melihat Tuhanmu disunat? Data-data gitu aja harus diuji juga. Siapa yang melihat Lukas kapan melihat Yesus bersunat? Kau tahu, berarti kau tahu Tuhan saya disunat dari siapa? Kalau kau Loh, menyangka lagi. Di kitabmu tertulis kalau Lukas mengatakan Yesusmu bersunat. Pertanyaannya, Lukas tahu dari mana? Saya tidak percaya dengan kitabmu. Iya. Saya tidak percaya dengan kitabmu loh. Siapa bilang saya percaya dengan kitabmu? Aduh, parah kali Makanya kalian saya ini. bilang, kau sendiri sudah tahu datanya kan? Saya Makanya tidak saya percaya juga dengan ingin data tahu. itu. Data yang tidak jelas itu bagi kami sampah. Saya tanya sama kau. Coba tunjukkan kepada saya siapa yang memberitahu kepada Lukas kecuali dia ngintip burungnya Yesus ya. Tunjukkan kepada siapa? Siapa yang memberi kesaksian kalau melihat Kenapa Yesus satu disunat? belum habis, sudah satu lagi. Kan, Saya mencet tanya kalian di sini kan. baik-baik. Ini pelajaran buat kalian Kristen yang nggak punya ilmu, jangan naik ke kemal saya. Saya berharap Kristen yang punya ilmu yang naik ke sini. Kalau kalian nggak punya ilmu, Ini tanya saja sudah ya. Pertanyaan saya Malu ini kan kalian nanti baik-baik. kalau punya jadi kayak gini nih. Bicara tanpa data, jadi memfitnah, begini? mengatakan Nabi saya tidak disunatkan, kurang ajar. Seolah-olah kau pernah hidup dengan nabiku. Nabi saya mengajarkan sesuatu, mengikuti milah Abraham. Ketika sahabat Saya ini mau Rasulullah, tahu. diam, Hei. mau tahu. Ketika sahabat Nabi pergi berkunjung kepada salah satu petinggi Nasrani, di situ petinggi Nasrani menemukan satu orang Arab yang diinterogasi. Maka apa kata orang Arab tersebut? Seluruh Bani Arab itu bersunat. Tradisi sunat tidak dihilangkan di Arab. Yang menghilangkan tradisi sunat adalah kaum Oten ini. Ya, jadi itu sudah menjadi tradisi. Bahkan memang Nabi kita ada dua riwayat yang ulama masih tidak bersepakat. Ada yang mengatakan bahwa beliau diberikan kepada disunat oleh kakeknya. Ada yang mengatakan beliau sudah disunat dari lahir. Karena tidak ada yang melihat kelaminnya baginda Rasulullah. Sementara Tuhan mereka dikatakan bersunat hari ke-8. Pertanyaannya, siapa yang lihat burung Tuhannya? Siapa yang melihat ketika Yesus disunat? Diintip sama Lukas burungnya, dibuka celana dalam Yesus baru dikatakan dia bersunat.
Jadi data-data kalian pun itu bukan data valid, bukan berarti saya terima data kalian. Tapi sungguh pun demikian, pertanyaan yang muncul adalah ketika kalian percaya Tuhan kalian disunat, kok kalian tidak bersunat? Nabi kami tidak mungkin mempertontonkan burungnya untuk dilihat kalau dia bersunat. 2000 hadis dari Sayyidah Aisyah. Tunjukkan satu hadis di mana Sayyidah Aisyah bersaksi bahwa suaminya belum bersunat. 2000 hadis. Jadi kalau tidak ada tertulis, jangan kau bilang tidak ada. Fatal akibatnya, Tuhanmu tidak pernah cebok ketika setelah BAB. Apakah kamu dikatakan Yesus tidak pernah cebok? Trinitas tidak pernah tertulis di Bible, mau kau bilang Trinitas itu adalah ajaran sampah? Hah? Musa tidak tertulis bersunat dalam Tanakh, mau kau bilang Musa tidak bersunat? Bani Lewi itu tidak bersunat. Jadi cara berpikir kalian perbaiki. Biar kalian itu enggak lama-lama dimakan doktrin kalian itu tidak menjadi lemah di otak kalian sehingga kalian menjadi semakin botol. Kau sudah berikan tadi itu bahwa di Arab itu kenapa itu yang saya minta. Kok kenapa langsung lari katanya saya fitnah lah inilah itu. Telinga saya ini masih sehat. Anda mengatakan Iya. Tuhanku disunat, sementara nabimu tidak disunat. Itu pernyataan bukan pertanyaan. Goblok. Paham? Lah, iya saya kan ingin tahu kenapa kok Muslim sunat nabinya. Oke, Jadi, diam saya alasannya jawab. apa? Diam saya jawab. Saya maafkan Anda, diam Anda saya jawab. Kenapa Diam. tidak bisa berikan tanggapan yang sehat? Aduh. Bagaimana saya mau berkata yang sehat kepada orang tukang fitnah seperti Anda? Anda baca kitab Ibrani ya. Baca kitab Ibrani. Apa kata Yesus? Makanan keras untuk orang dewasa. Saya ini mengikuti ajaran Yesus. Kata Yesus, orang-orang seperti Anda yang sudah lansia ini tidak patut diberikan makanan lembut seperti bayi. Kata Yesus, kata Paulus mengajarkan ya. Dengar ini. Itu omong kosong kau itu. Saya Oh, berarti tidak omong tahu kosong kitabmu. Omong kosong kitabmu berarti. Ibrani ini omong Kalau kosong kau mau berarti. bicara, Ibrani pasal baca Ibrani. Kitab kami. Baca kitabmu Ibrani pasal 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Kalau saya keras, ini pengajaran Yesus seperti ini. Bahkan Yesus mengatakan muridnya begitu bodohnya kalian. Yesus mengatakan Farisi itu ular beludak. Baca kitabmu Ibrani pasal 5 nomor 14. Coba tunjukkan, saya mau lihat. Kau kitabmu aja kau aja nggak punya kitabmu. Kayak gini pulang aku Kristen, aku aja rajin baca kitab kau. Peringatan supaya jangan murtad. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kau pikir Yesus berbicara kepada orang-orang mengatakan ular beludak itu ajaran kasih? Yesus mengatakan Farisi itu ular beludak. Yesus mengatakan perempuan Samaria itu adalah kunarion atau dogi. Yesus berkata bodoh sekali kalian. Paulus mengatakan wahai Galatia yang bodoh. Begitu kalian Kristen diajar harus keras dan kasar. Kalau saya menjadi seorang muslimah tak mungkin saya seperti itu. Dalam Islam kata Rasulullah saya, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Sampaikanlah ajaran Islam ini dengan cara hikmah. Tapi kau datang membawa perang ke sini, genderang perang yang kau tebuh. Kau membawa pernyataan Nabi saya tidak bersunat. Kalau kau bertanya di awali siapa, mengapa, di mana, apa, bagaimana. Begitu cara bertanya, brother. Kau bilang katanya berikan penjelasan secara berhikmat. Sementara yang kau berikan apa? Coba. Yang ngomong aja udah nggak jelas. Loh. Masuk ke komal orang memfitnah. Sebenarnya kau apa sih? Aku adalah mimpi burukmu. Kau juga adalah mimpi burukku. Ya memang, aku memang mimpi burukmu. Tahu kau Tuhanmu membuka celana dalam? Kutunjukkan datanya. Inilah Tuhannya membuka celana dalam. Saudara-saudara, lihat ini Tuhannya Kristen membuka celana dalam. Aku adalah mimpi burukmu, saudara-saudara. Mari kita lihat. Kalau Mengerikan. itu bukan fitnah ya. Oh, ini bukan fitnah lah. Silakan bantah kalau seandainya salah saya. Nih, Nahum pasal 3 ayat 5, saudara-saudara. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu. Kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Tuhan telah membuka celana dalam. Lalu ketika dia masih jadi roh, dia buka celana dalam orang. Ketika dia jadi manusia, celana dalamnya yang dibuka. Pertanyaan saya sudah puas. Pertanyaan saya satu saja. Sudah puas ya? Saya sudah jawab pertanyaanmu. Apa yang sudah puas? Apa? Sudah puas kau? Apa? Sudah puas? Apa? Makanya saya tanya, kau sudah puas? Saya mimpi burukmu, brother. Salah masuk komal. Tahu tidak bahwa Tuhan mau mengambil istri orang? Nggak tahu kau kan? Kasih data lagi. Tuhan mengambil bini orang. Mengerikan. Saya tanya kau saja. Mengerikan teman-teman.
Timan-timan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semuanya telah Iya, kudengarkan dari Yesus. Aku akan silakan, menyampaikannya kepadamu, silakan. brother. Ini adalah pernyataan Yesus sendiri, brother. Bahwa Tuhanmu telah pernah mengambil Silahkan, bini orang. Ya ampun ya Rabbi, rahmannya karim. silahkan. Versi kau ya silahkan saja. Kok persis saya? Ini kitab kalian Iya, kok. sudahlah. Kok sudahlah. Katanya diskusi, kok sudahlah. Pertanyaan saya Nih, hanya singkat. tengok nih, Silakan brother, saja. brother. Tengok nih, enak kali Yo. jadi Daud ya. Kata Tuhan Yo. Anda ini. Nih, saya lagi kasih penginjilan ini. Saya kan mimpi Iya, guru saya Anda. terima dengan segenap hati. Ya, yaudah, terima ini, brother. 1 Samuel, buka ya. 1 Samuel pasal Ya, 12, ya, ya, nomor pintar 7. kau. Nomor 7, ya. Yo. Nomor 7. Buka di ayat ke-8-nya aja, yang biar enak langsung to the point aja, nggak usah lama-lama kita ya. Nih. Yo. Pelajari ini ya, brother ya. Tuhan mengambil istri orang. Nanti saya pelajari. Kok ini pula. Karena saya dengan kau Kristen, saya Muslim. Ih, nauzubillah min dzalik. Lah, Maksudnya kok pengikut saya Kristus. sudah Oh katakan iya, apa kau suruh saya pelajari? pengikut Kristus. Kau Muslim pula. Sejak kapan kau jadi Muslim? Kau berkulub, enak aja. Makanya tidak usah Iya, suruh benar-benar. pelajari. Suka-suka saya mau belajar kok. Urusan saya kok. Saya gratis dapat website ini kok. Nih, tengok ya. Daud Iya. itu enak kali loh, brother. Telah Iya. kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Istri orang diberikan ke Daud, brother. Manja Iya, sekali iya. burungnya Daud, enak kali Daud karena dia nenek moyang Tuhan, brother. Dikasih istri orang kepada Daud, brother. Tapi setelah Daud mengambil bini orang, Tuhan ambil lagi istri Daud, lalu diberikan kepada anaknya Daud. Mana, Ya mana Allah, dalilnya? ini mana ini dalilnya mana coba? beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan Ya. matamu dan memberikannya kepada orang lain, brother. Mengerikan, Ya, ya, ya. brother. Masih ada Brother. lagi? Masih ada lagi? Nggak, ini aku jujur terus terang ya, Bang ya. Bang, Ya, ya. Tuhan Anda sebelum jadi manusia itu ngambil istri orang diberikan ke Daud. Lalu diambil istri Ya. Daud diberikan ke orang. Giliran dia jadi manusia keledai orang yang diambil dia. Ini maksudnya Terima Tuhan kasih, Anda tuh maunya terima apa, kasih. brother? Sebelumnya terima kasih atas penjelasanmu ya. Sebenarnya Ya. saya tidak tahu hal itu ya. Terus ada lagi? Silakan dibaca kitab Anda. Masih banyak. ada lagi, Mas? Banyak. Tuhan Anda Saya membunuh ingin- anak kecil. Banyak Saya ingin sekali. tahu, saya ingin tahu, saya ingin Banyak tahu. Anda. Oke, dicatat Iya, ayatnya iya. ya, brother ya. Ini sangat Iya, keji iya, sekali, brother. Ini sangat mengerikan Iya, dan sangat saya luar ingin biasa, tahu. mengerikan, brother. Brother ikut Martin Luther atau ikut Katolik? Saya Protestan. Mengerikan lo jadi Protestan lo, brother. Tahu tidak Martin Luther itu siapa, brother? Martin Luther, ya Allah, ya rahmannya karim, brother. Tegas sekali Martin Iya, Luther ya, makanya mengatakan. saya belum tahu. Lanjut, Masa- lanjut. Masa Martin Luther menegaskan Ya. iman Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talk-nya Luther Ya. yang autentisitasnya tidak pernah diragukan meskipun bagian-bagian tertentu mempermalukan. Arnold Lund menulis, Weber iya, menyitir satu nukilan dari table talk di mana Luther menyatakan bahwa Kristus berjoni 3 kali, brother. Pertama Iya, dengan iya, perempuan di sumur, kedua dengan Mary Magdalena, brother, dan yang Iya. ketiga dengan perempuan yang diambil dari perjinahan, brother. Ngeri, brother. Ini Martin Luther. Ini siapa yang bilang? Iya. Burita Wahyu, brother, dalam sarapan pagi biblikal. Itu tidak terbantahkan perkataan Martin Iya. Luther, brother. Anda mengikuti Martin Luther, brother? Ya. Allah, mengerikan sekali Anda mengikuti Martin Luther. Masih ada Nih, lagi? masih banyak ini. Masa Tuhan Ya, saya Tuhan ingin tahu, Anda saya ingin tahu semua. nih, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Dibantai anak-anak, brother. Ya, Brother. ya, ya. Ini kok ngeri sekali, brother. Kenapa ini bisa terjadi, brother? Tuhan Anda kan katanya Maha Pengasih, brother. Ya. Kenapa itu? Masa anak kecil mengejek-ejek Eliasa yang berkata, botak, naiklah botak, itu dibunuh oleh Tuhan, brother. Anda tahu tidak itu? Tahu Itu tidak? saya belum tahu. Kebetulan malam ini oke. kau kasih tahu, jadi saya ingin Baik, tahu sekali. nanti dicatat ayatnya, brother. Ada lagi? Oke, Masih ada banyak. Ya, saya ingin Ini tahu, catat, saya ingin tahu, catat saya ingin tahu. ayatnya ini, catat ayatnya ini ya. Ya. 1 Samuel pasal 15 ayat 3. Tuhan Anda membunuh anak-anak Amalek. Keluaran pasal 12 nomor 29. Tuhan ini Anda bukan- membunuh anak-anak sulung. Kok ini bukan kitab tulis tangan ya? Oh, Ada ya kitab udah, tulis tangan ya? ini kan tulisan ayatnya. Pengen cepat kan? Screenshot, kawan-kawan. Saya baru tahu Oh, bahwa bukan, ada ini kitab bukan tulis kitabnya. Melawak United nih udah kelihatan goblok ya kan. Udah saya buka di sini. Ya udah, aduh, gitu aja kok repot kali sih, Pak. Saya cuma kasih ayatnya biar cepet. Gimana sih Bapak ini? Bapak ini kadang-kadang Bukan, saya mau yang udah yaudah. Mau yang ayatnya. Ya gitu masa lah. ada kitab tulis tangan. Iya, ya udah. Itu kan saya kan mempercepat Bapak biar Bapak semua ayatnya, Bapak. Iya, Nah, iya, ini iya, Pak, iya. ini ngeri kali loh, Pak. Tuhan Bapak. Iya.
Tuhan Bapak membunuh orang-orang yang mengintip tabut Tuhan. Dan dia membunuh beberapa orang Bet Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung karena Tuhan yang telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. Giliran orang mengintip tabut Tuhan dibunuh. Daud mengintip istri orang tidak dibunuh sama Tuhan Anda. Ngeri loh brother. Ngeri banget loh. Nah, Oh, berarti iya. kitab kami ini kau ambil dari Google ya? Bukan Google, ini aplikasi Alkitab Sabda dari LAI, bukan Google. Ini bukan berarti Google, kitab kami ini aplikasi Sabda gitu. berarti enak juga ya. Kita Ya punya enak kitab lah, kau tinggal saya ambil kan di- generasi Z Pak. Saya ini kan generasi milenial Pak, generasi Bapak sih generasi tua. Bapak masih Ya, menulis di ya, atas ya, batu. ya. Saya Kita udah juga pakai tahu, komputer, ya. pakai laptop saya Pak. Saset itu pun masih lambat Ya, saya ya, Pak. ya. Saset aja kadang saya masih lambat. Bapak ini Ya, coba. paham. Makanya saya beli Alkitab buang-buang duit aja. Kalau tahu seperti kamu ya nggak enak sekali. Iya, Tidak seperti usah saya beli. aja Bapak, bisa langsung ketemu Iya, Bapak. iya, Bapak, iya, iya. ah Kamu enak juga Pak, saya tahu. seperti saya Bapak. Bapak lihat ya, enaknya lagi Iya, jadi iya, saya itu iya. Pak ya, nih Bapak lihat nih ya. Saya punya aplikasi Bible Bapak kan Pak, nih. Bapak Iya, klik di iya. sini ya, Bapak klik di sini nih, Bapak Bukan, klik di tidak sini usah. kata-kata. Enggak apa-apa saya ajarin Bapak saya ajarin. Bapak klik kata Sundal di sini Pak, muncul banyak kali Oh, Pak. iya, Kata apalagi Sundal, itu. Sundal, Di mana, di mana, Sundal, di mana, di mana? Sundal. Ini Pak banyak kata Sundal nih. Ke Oh, Hosea. iya, iya, Bapak iya. tahu tidak Tuhan Bapak suruh Hosea bersundal? Tahu nggak? Oh, belum tahu. Belum tahu, ini saya kasih tahu. Bapak beruntung masuk ke koma saya hari ini ya. Bapak mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Iya, Ketika iya, Tuhan iya, rugi ini. juga kalau saya tidak turun ke Malta. Iya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundul dan peranakkanlah anak-anak sundul. Tuh Pak, disuruh bersundul Pak sama Tuhan Bapak Hosea. Kalau Yesaya disuruh telanjang Pak. Bapak tahu nggak Yesaya disuruh telanjang? Oh, jadi Tuhan Yesus itu disamakan dengan Hosea ya? Bukan Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus yang mengatakan itu kepada Hosea. Tuhan Yesus Bapak berbicara kepada Hosea, suruh Hosea untuk bersundal. Oh, kau tahu ya, itu Iya, ini bahwa Tuhan pesan- Yesus Bapak nih. Ini Tuhan Yesus Bapak suruh Mana, Yesaya mana, telanjang mana, nih. tulisnya mana tuh? Coba- Berfirmanlah coba tulisannya. Tuhan. Berfirmanlah Oh, di apa Tuhan. sih? Iya. Berfirmanlah Yesaya pasal 20 Iya, ayat iya, saya ketiga. tahu. Tapi tulisannya Berfirmanlah apa sih? Tuhan, seperti Ya. hambaku Yesaya berjalan telanjang. Tuh disuruh Mana ada tulisan gondol-gandol. Yesusnya? Adik, Loh, jadi ini mana bukan tulisan Yesus. Yesusnya? Jadi ini bukan Yesus. Kenapa kau tunjuk di bawah, kau warnai di atas, kau Jadi di kau kitab tunjuk ini, di jadi di bawah? kitab Perjanjian Lama itu bukan Yesus. Hah? Pertanyaan saya, Jadi pertanyaan saya. jadi Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu bukan. Jadi Tuhannya Hosea itu bukan Yesus. Aduh. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.